Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, Bagong di sini. Yo, kali ini kita mau bahas alur cerita film lagi, film Narnia yang kedua, yaitu The Chronicles of the Narnia Prince Caspian. Film ini bercerita tentang seorang pangeran yang merupakan pewaris tahta kerajaan. Ia ingin dibunuh oleh pamannya sendiri. Ia pun kabur dari kerajaan itu dan malah bertemu dengan bangsa Narnia yang kala itu hampir punah. Dan buat kalian yang belum subscribe, buruan klik subscribe dan aktifin lonceng di sampingnya biar gak ketinggalan update dari kami selanjutnya. Mau tahu gimana sih keajaiban-keajaiban yang ada di film ini? Yuk langsung aja kita ke filmnya. Squad. Film dibuka di sebuah istana. Seorang perempuan sedang melahirkan dan ternyata ia melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah itu seseorang yang sepertinya penting di kerajaan itu memberikan perintah kepada anak buahnya dan memberitahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat. Terlihat seseorang yang misterius mendatangi pangeran di kerajaan itu. Ia memberitahu bahwa pamannya sudah memiliki seorang anak laki-laki dan mereka harus cepat pergi meninggalkan kerajaan ini. Tak berselang lama, para prajurit masuk ke dalam ruangan sang pangeran, membawa senjata dan mereka menembakinya. Tapi untungnya sang pangeran sudah tak di situ. Ia kabur bersama sang profesor dan selanjutnya ia harus pergi sendiri ke hutan kayu. Setelah itu, sang profesor memberikan sebuah trompet kepada pangeran. Juga ia mengingatkan bahwa jangan menggunakan trompet itu kecuali saat ia sangat terdesak dan mereka berpisah. Sang pangeran melaju dengan kudanya. Ia menjauh dari kerajaan, tapi prajurit juga mengejarnya. Dan inilah The Chronicles of the Narnia Prince Caspian. Di sela pengejaran, kuda-kuda para prajurit tiba-tiba berhenti, tak berani masuk ke dalam hutan kayu itu. Tapi mereka tetap memaksa masuk dan melanjutkan pengejaran. Sang pangeran melewati hutan, sungai, menghindar dari kejaran mereka. Ia melaju sangat cepat sampai ia tak sadar menabrak dan terjatuh. Tiba-tiba orang-orang kerdil muncul. Pasukan kerajaan juga datang dan sang pangeran meniup trompet itu. Susan sedang membaca koran sendirian. Seorang pria mendekatinya. Pria itu sepertinya tertarik kepada Susan, mengajaknya bicara, tapi Susan sepertinya tak nyaman dengannya. Lucy pun datang. Ia mengajak Susan untuk bergegas karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Lucy menunjukkan bahwa Peter sedang dikeroyok oleh 3 orang anak di sana. Ia tampak kewalahan menghadapi mereka sendirian. Edmund lalu datang dan membantu Peter. Setelah itu para penjaga datang dan memisahkan mereka. Peter menjelaskan bahwa mereka menabraknya dan mencari gara-gara kepadanya. Setelah itu Susan melihat pria yang tadi bersamanya. Susan tak ingin berbicara dengannya lagi. Dan tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Mereka terasa didorong. Kereta menjadi sangat cepat. Hanya mereka yang merasakan kejadian itu. Tiupan angin semakin kencang merobohkan bangunan dan tiba-tiba mereka berpindah ke tepi pantai. Mereka tampak kebingungan sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi? Tapi mereka sepertinya tahu sesuatu. Dan mereka berlarian, bersenang-senang di tepi pantai. Tiba-tiba Edmund termenung melihat ke atas tebing. Ia tak ingat ada reruntuhan di Narnia. Lalu mereka menuju ke reruntuhan itu. Mereka bingung sekarang apa yang sudah terjadi sebenarnya dan di mana mereka sekarang. Susan menemukan sebuah barang milik Edmund yang ada di kerajaan mereka dahulu. Lucy menyadarinya, ternyata itu adalah kerajaan mereka yang sudah runtuh. Di kerajaan Telmarin, para prajurit yang mengejar Pangeran Caspian gagal mendapatkannya, tapi mereka mendapatkan apa yang lebih baik. Rapat di kerajaan itu dimulai. Para dewan dan Raja Caspian berdebat tentang hilangnya Pangeran Caspian yang ke-10 ini. Raja Miras datang. Sebenarnya para dewan sudah curiga dengannya. Semenjak kematian Caspian yang ke-9, ia sudah bertindak seperti raja. Sama seperti para dewan, Raja Caspian juga begitu. Semenjak istri Miras melahirkan seorang anak laki-laki
Tiba-tiba sang pangeran hilang, tapi Raja Miraz menyangkalnya, menyebarkan berita bahwa Pangeran Caspian diculik oleh bangsa Narnia. Semua orang tak percaya dengannya. Orang Narnia hanyalah dongeng semata. Setelah itu orang kerdil itu dibawa ke hadapan mereka. Mereka semua terkejut. Raja Miraz memfitnahnya tentang penculikan itu. Bahkan ia memukul makhluk itu. Dan Raja Miraz pun berjanji bahwa ia akan membasmi semua makhluk Narnia seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya dulu dan menemukan Pangeran Caspian yang ke-10. Peter dan lainnya menemukan fakta bahwa kerajaan mereka diserang, bukannya runtuh semata. Lalu mereka membuka pintu rahasia yang ada di kastil mereka. Mereka masuk, menuruni tangga, menemukan harta-harta pribadi mereka saat menjadi raja dan ratu dulu. Perlengkapan perang, juga baju-baju mereka. Teman-teman mereka dulu sudah hilang, jadi mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Narnia ini. Makhluk kerdil itu akan dibuang ke sungai oleh pasukan Miraz. Untungnya Peter dan lainnya datang dan mereka menyelamatkan makhluk itu. Ia bernama Trumpkin, seorang kurcaci. Lucy pun menanyakan kenapa ia akan dibunuh oleh prajurit itu. Itu karena ia adalah bangsa Narnia. Dan setelah itu Trumpkin juga baru menyadari bahwa yang di hadapannya itu adalah raja dan ratu dahulu Narnia. Ia pun sedikit senang. Peter lalu memberikan senjatanya untuk mencoba bertarung dengan Edmund. Mereka pun bertarung mengadu pedang. Tapi Edmund mengalahkannya dengan mudah. Dan Trumpkin memberitahu kenapa mereka ada di sini. Itu karena trompet itu masih bekerja. Pangeran Caspian sadar dari pingsannya. Ia mendengar pembicaraan sang kurcaci itu. Mereka akan membunuh Caspian karena Caspian merupakan bangsa Telmarin. Tapi Travel melarangnya. Ia masih anak-anak dan juga ia tak mau membunuh tamunya. Caspian pun langsung memberontak dan mencoba kabur. Nikrabik menghadangnya karena Caspian sudah melihat mereka. Travel mencegah pertarungan itu. Pangeran Caspian bingung. Makhluk apa sebenarnya mereka? Mereka adalah bangsa Narnia. Setelah itu Caspian menjelaskan bahwa ia adalah Pangeran Caspian yang ke-10. Ia melarikan diri karena pamannya bermaksud untuk merebut tahtanya dan ia bersedih. Ia berharap hidupnya lebih lama daripada kesedihannya. Travel lalu menyadari sepertinya itu akan merubah sesuatu tentang bangsa Telmarin. Pangeran harus segera pergi meninggalkan mereka karena pamannya tak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Travel mencegahnya lagi. Caspian harus menyelamatkan bangsa Narnia. Juga apakah sang pangeran tak tahu fungsi dari trompet ini? Sang profesor dikunjungi oleh Raja Miraz. Ia marah-marah menunjukkan sebuah anak panah milik dari salah satu ratu dari Narnia terdahulu, yaitu Ratu Susan. Profesor menjelaskan bahwa orang-orang Narnia percaya bahwa mereka bisa memanggil raja dan ratu mereka dari zaman dahulu. Raja tampak kebingungan, padahal ia sudah melarang profesor untuk mengajarkan Pangeran Caspian tentang bangsa Narnia. Sang jenderal pun datang. Lalu ia menahan profesor. Tak lama setelah itu, Raja Caspian mendatangi jenderal. Mereka membicarakan sesuatu tentang Raja Miraz. Dan sepertinya mereka merencanakan sesuatu kepadanya. Setelah itu Raja Caspian dipanggil oleh Raja Miraz. Ia menanyakan tentang proyek pembangunan jembatan di hutan kayu. Raja Miraz ingin mempercepat pembangunan itu dan menyumbangkan beberapa orang untuk membantu pembangunan itu. Sepertinya ia sedang cemas, tak mau membiarkan Pangeran Caspian menemui bangsa Narnia dan tak mau apa yang dikatakan profesor terjadi. Peter dan lainnya dalam perjalanan melewati sungai. Lucy menanyakan sesuatu tentang Aslan. Kenapa Aslan membiarkan bangsanya dihancurkan? Trumpkin lalu menceritakan apa yang sudah terjadi. Bangsa Narnia dihancurkan oleh bangsa Telmarin. Semua yang selamat kabur ke hutan kayu. Mungkin mereka terlalu dalam masuk ke dalam hutan hingga mereka tak tahu di mana mereka. Sedangkan Aslan tak kunjung ada.
Buruknya para raja juga menghilang, jadi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Peter dan lainnya merenung, merasa bersalah karena membiarkan ini terjadi. Mereka pun sampai. Lucy melihat seekor beruang. Ia mengira bahwa beruang itu adalah bangsa Narnia. Saat ia berbalik, beruang itu mengejarnya. Semuanya pun panik. Lucy pun berlari, tapi ia terjatuh. Untungnya Trumpkin berhasil memanahnya. Lalu ia menjelaskan kembali, mungkin beruang itu diperlakukan seperti binatang bodoh cukup lama, sehingga ia kehilangan jati dirinya. Dan mereka juga bisa menemukan bangsa Narnia yang lebih liar daripada yang mereka ingat dahulu. Di sisi lain, Pangeran Caspian mulai masuk ke dalam hutan kayu bersama Travel dan Nick Rabbit. Pangeran bertanya tentang Aslan, tentang Minotaur, dan juga makhluk lainnya yang merupakan bangsa Narnia. Ia mengetahui itu karena profesor dulu menceritakannya kepadanya. Tiba-tiba Travel mencium bau manusia dengan jumlah yang banyak. Itu adalah prajurit Telmarin. Mereka langsung mengejar Pangeran Caspian, hujani mereka dengan anak panah. Buruknya Travel berhasil ditembak. Sang pangeran mencoba untuk membantunya dan menggendongnya. Rumput-rumput tiba-tiba bergoyang, seperti ada makhluk di dalamnya. Makhluk itu membunuh pasukan Telmarin satu persatu, dan tak ada yang tersisa. Bahkan Pangeran Caspian juga menjadi sasaran bagi mereka. Itu adalah tikus-tikus bangsa Narnia. Mereka mengancam Pangeran Caspian dengan pedang kecilnya. Ia sempat akan dibunuh. Travel mencegahnya kembali, karena orang itulah yang membunyikan trompet milik Susan untuk memanggil para raja. Tak berserang lama, gerombolan Centaurus datang. Mungkin trompet itu memanglah bekerja. Peter dan lainnya masih dalam perjalanan. Sepertinya mereka tersesat, dan di hadapan mereka sekarang ada sebuah tebing yang curam. Peter meyakinkan mereka bahwa mereka tidak tersesat. Mereka lalu memutuskan untuk memutar dan menempuh perjalanan yang sedikit jauh. Tiba-tiba Lucy melihat Aslan di seberang sungai, tapi hanya Lucy yang melihatnya, sedangkan mereka tak melihat tanda-tanda Aslan sekalipun. Lucy sempat dikira gila oleh Trumpkin. Ia tak percaya bahwa Aslan akan kembali dan membantu mereka. Peter dan lainnya juga meragukan Lucy dan tak percaya kepadanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Pangeran Caspian disidang oleh bangsa Narnia karena bangsa Telmarin sudah mengambil rumah mereka. Mereka mencuri trompet sang ratu, membunuh, menyiksa bangsa Narnia, dan bangsa Narnia akan merebut kembali apa yang sudah jadi milik mereka, kebebasan bangsa Narnia. Pangeran Caspian dituntut harus bertanggung jawab atas perlakuan orang-orangnya, tapi Travel malah membelanya. Ia mengingatkan mereka tentang bangsa Narnia yang sekarang. Bangsa Narnia tak pernah benar kecuali seorang anak Adam menjadi raja mereka. Caspian berniat untuk membantu mereka. Di luar hutan ini, ia adalah seorang pangeran, pemilik tahta Telmarin sepenuhnya. Ia akan membantu membawa kedamaian dari bangsanya, juga dengan bangsa Narnia di bawah kepemimpinannya. Pendapat itu juga didukung oleh Gelstrom. Gelstrom sudah mengamati angkasa. Raja kemenangan Tarfra dan Putri Kedamaian Alambil telah datang bersama-sama di surga tertinggi. Dan sekarang seorang anak Adam tampil di depan mereka menawarkan kebebasan Narnia. Pangeran Caspian meyakinkan kembali kepada mereka, dan bagaimanapun trompet itu, entah sulap atau tidak, membawa mereka bersama-sama. Sekarang kita bersama-sama berjuang untuk merebut kembali kebebasan mereka. Dan akhirnya Gelstrom percaya kepadanya, dan ia akan memberikan bantuan kepada Caspian. Selanjutnya mereka harus mengumpulkan senjata untuk melawan kerajaan Telmarin. Cepat atau lambat, Telmarin akan mendatangi mereka. Pembangunan jembatan masih dilaksanakan. Peter dan lainnya melihat pembangunan itu. Lalu mereka kembali ke tempat tadi. Peter menanyakan kembali kepada Lucy apakah ia benar-benar melihat Aslan. Tak sempat menjawabnya. Lucy terjatuh ke dalam tebing. Dan ternyata Lucy tak terjatuh. Malahan ia menemukan jalan untuk mereka lewati menuju ke bawah tebing itu. Hari sudah mulai petang.
mereka memutuskan untuk beristirahat dan tidur menunggu pagi. Ternyata Susan percaya kepada Lucy tentang Aslan itu, walau ia sedikit ragu. Susan sebenarnya ingin kembali ke Inggris dan melanjutkan kehidupan seperti biasa. Pagi pun tiba, Lucy terbangun karena ada yang memanggilnya. Ia pun mencoba mendekati sumber suara itu sendirian. Daun-daun berterbangan, berubah menjadi sosok makhluk. Pohon-pohon juga bergerak, seperti menuntun Lucy ke sebuah tempat. Sumber suara itu semakin dekat dan ternyata di sana ia melihat Aslan tumbuh menjadi seekor singa yang lebih besar dan gagah. Setelah itu Lucy menanyakan kepada Aslan kenapa ia tak membantunya juga saudaranya. Aslan pun menjelaskan bahwa sesuatu tidak akan terjadi dua kali dengan jalan yang sama. Tiba-tiba Lucy terbangun dari tidurnya. Ia mendengar sesuatu dari semak-semak. Setelah itu ia mengajak Susan untuk mengecek keadaan, tapi Susan masih nyenyak dengan tidurnya. Lucy lalu memberanikan dirinya untuk mengecek keadaan sendirian. Tak seperti di mimpinya, pohon-pohon itu tampak seperti pohon biasa. Tiba-tiba Peter menahan Lucy. Ia melihat seekor minotaur. Lalu setelah itu Peter mencoba untuk mendekatinya. Pangeran Caspian langsung menyerangnya dan mereka sempat bertarung, mengadu pedang, tak tahu sebenarnya siapa lawan mereka. Lucy menghentikan pertarungan mereka. Bangsa Narnia keluar dan memeriksa mereka. Pangeran Caspian tak sadar siapa yang di hadapannya. Susan dan lainnya datang menyusul Peter dan akhirnya Pangeran Caspian menyadari bahwa yang di hadapannya itu adalah Raja Peter, Raja Narnia. Ia pun terkejut dan bingung karena ia pikir Peter jauh lebih tua dari perkiraannya dan akhirnya harapan mereka datang juga. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Pada pembangunan di jembatan itu, senjata para pasukan Telmarin dicuri oleh bangsa Narnia. Raja Miras lalu menanyakan tentang orang-orang Narnia yang dibawa jenderal semuanya mati, kecuali dia. Mereka dibunuh oleh orang Narnia, tapi ia tak sempat melihatnya dan beruntungnya ia selamat. Sepertinya Raja Miras kesal, ia ingin segera menyerang bangsa Narnia. Di sisi lain, bangsa Narnia sampai ke tujuan mereka. Di dalam kastil itu, Susan memperlihatkan ukiran-ukiran dari bangsa Narnia tentang raja dan ratu mereka terdahulu. Pangeran Caspian lalu mengajak mereka ke sebuah tempat yang lebih dalam di dalam kastil itu. Ternyata di dalam sana ada meja batu yang retak, meja yang merupakan salah satu pengorbanan dari Aslan dulu. Salah satu penjaga yang sedang memantau keadaan, ia melihat prajurit Telmarin yang memata-matai bangsa Narnia. Dan selanjutnya Peter dan lainnya mengadakan rapat. Mereka merundingkan tentang rencana menyerang kastil Telmarin sebelum mereka menyerang kastil bangsa Narnia. Pangeran Caspian tak setuju dengan itu. Ia lebih menyarankan untuk bertahan dan menahan mereka dari dalam kastil itu. Sedangkan Peter tak setuju dengan itu karena mereka tak akan bisa bertahan dan akan membuat benteng Narnia ini menjadi kuburan bagi mereka. Lucy menyela pembicaraan Peter. Ia mengingatkan bahwa mereka harus menunggu Aslan untuk kembali. Tapi Peter tetap bersikeras dengan rencananya karena mereka sudah lama sekali menunggu Aslan untuk kembali.